Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak soleh dan soleha semuanya, apa kabar kalian hari ini? Wah, Ibu Hamidah doakan semoga kalian semua selalu sehat, penuh semangat, ceria, dan pastinya selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala ya. Masya Allah, Ibu seneng banget deh bisa ketemu kalian lagi hari ini. Yuk, siapkan hati dan pikiran kalian, karena hari ini kita bakal mulai sebuah petualangan belajar yang super seru dan penuh berkah. Selamat datang di kelas Ibu Hamidah. Kalian tahu nggak, kita sebagai umat Islam itu punya satu buku yang sangat istimewa. Buku ini tuh beda banget sama buku cerita atau buku pelajaran di sekolah yang ditulis sama manusia biasa. Kenapa? Karena buku ini isinya adalah firman atau perkataan langsung dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yap, tebakan kalian betul banget, namanya Al-Quran. Membaca Al-Quran itu bikin hati tenang dan pastinya pahalanya besar banget. Tapi, supaya kita bisa membacanya dengan lancar dan indah, kita butuh persiapan nih. Kita harus kenalan dulu sama huruf-huruf ajaib di dalamnya. Nah, ini dia peta petualangan kita hari ini. Pertama, kita akan bahas kitab suci istimewa kita. Kedua, kenalan dengan huruf hijaiyah. Ketiga, bermain tanda baca harakat. Keempat, menyambung gerbong huruf. Dan terakhir, kelima, kita akan melihat keindahan surah Al-Fatihah. Yuk, langsung aja kita mulai langkah pertama kita. Perhentian pertama kita, kitab suci istimewa kita. Dari mana sih asalnya Al-Quran yang mulia ini? Seperti yang Ibu bilang tadi, Al-Quran adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diturunkan kepada Nabi kita tercinta, Nabi Muhammad SAW. Lewat siapa hayo? Betul, lewat malaikat Jibril. Dan tahukah kalian kapan pertama kali Al-Quran diturunkan? Ternyata, diturunkannya pada bulan yang sangat mulia loh, yaitu bulan Ramadan. Peristiwa bersejarah ini sering kita sebut dengan Nuzulul Quran. Jadi, setiap kali kalian memegang Al-Quran, ingat ya, kalian itu lagi memegang pesan cinta langsung dari Allah. Sekarang kita masuk ke bagian kedua, kenalan dengan huruf hijaiyah. Al-Quran itu ditulis pakai huruf Arab yang bentuknya unik banget dan pastinya beda sama huruf ABC yang biasa kita pakai. Coba tebak, ada berapa pahlawan huruf yang harus kita kenal? Yap, tepat sekali, ada 28 huruf hijaiyah. Nah, 28 huruf inilah yang jadi kunci utama supaya kalian bisa membaca seluruh isi Al-Quran. Tenang aja, menghafalnya gampang kok kalau kita rajin berlatih. Coba deh kalian perhatikan bentuk-bentuk hurufnya. Ada alif yang tegak lurus mirip tiang, lalu ada ba yang punya satu titik di bawah mirip banget sama mangkuk perahu, terus ada ta yang punya dua titik di atas kayak mata yang lagi tersenyum. Lucu-lucu kan? Huruf-huruf cantik inilah yang menyusun setiap kata di dalam kitab suci kita. Kalian bisa mulai melatih mata kalian nih untuk ngenalin lekukan dan letak titik-titiknya. Lanjut ke bagian ketiga ya, bermain tanda baca harokat. Tapi anak-anak, huruf-huruf yang indah tadi tuh belum bisa bersuara kalau mereka cuma berdiri sendirian. Disinilah kita butuh yang namanya harokat, atau biasa disebut syakal. Ini adalah tanda baca yang memberikan bunyi pada huruf-huruf hijaiyah. Ibu tuh suka banget mengibaratkan harokat ini kayak topi dan sepatunya huruf. Tanpa topi dan sepatu ini, huruf hijaiyah bakalan diam aja. Nah, begitu dipakaikan harokat, barulah mereka bisa bersuara dengan merdu. Yuk kita kenalan sama 3 topi dan sepatu dasar ini. Pertama, namanya fathah. Bentuknya itu kayak garis miring kecil di atas huruf. Kalau ada huruf pakai fathah, bunyinya jadi A. Contohnya, huruf alif dikasih fathah, bunyinya A. Kedua, kasroh. Ini bentuknya garis kecil tapi posisinya di bawah huruf. Kasroh bikin huruf berbunyi I. Alif dikasih kasroh, dibacanya I. Dan yang ketiga, dhammah. Bentuknya melengkung lucu mirip angka 9 kecil di atas huruf. Dhammah ini bikin huruf bunyi U. Jadi alif dengan dhammah dibaca U. Gampang kan ngingetnya? A, I, U. Oh ya, selain bunyi A, I, U tadi, ada satu rahasia lagi nih supaya bacaan kita terdengar fasih dan bagus banget. Rahasianya itu bernama makhraj. Makhraj itu maksudnya adalah tempat keluarnya suara huruf yang benar. Misalnya nih, ada huruf yang suaranya harus keluar dari tenggorokan kita yang paling dalam, tapi ada juga huruf kayak ba yang suaranya baru keluar pas kedua bibir kita tertutup rapat. Belajar makhraj ini penting banget supaya bacaan kita tepat dan maknanya nggak salah anak-anak. Oke, kita masuk ke bagian keempat, menyambung gerbong huruf. Wah, kalian luar biasa. Sekarang kita udah siap buat main. Ibu nyebutnya permainan kereta api. Kenapa? Karena huruf-huruf hijaiyah ini ternyata bersahabat banget. Mereka suka bergandengan tangan membentuk kata persis kayak gerbong kereta. Tapi ada aturannya nih.
Bentuk mereka bisa berubah-ubah seperti sulap, tergantung di mana mereka berdiri. Apakah mereka ada di awal sebagai kepala kereta, di tengah yang ditarik dari depan dan belakang, atau di akhir sebagai ekor keretanya? Coba perhatikan perubahannya ya. Kalian bisa lihat gimana huruf ba itu berubah wujud saat dia di awal, di tengah, dan di akhir. Ajaib kan? Nah, kalau huruf ba berharokat fathah mau bergandengan sama huruf ta yang juga berharokat fathah, mereka akan melebur rapi menjadi kata bata. Bentuknya sedikit dipotong supaya mereka bisa bergandengan dengan kuat. Kalau dipraktekkan pakai kartu huruf, menyambung gerbong-gerbong ini bakal jadi permainan yang seru banget loh. Dan sampailah kita di bagian kelima. Keindahan Surah Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita sampai di puncak pertualangan belajar kita hari ini. Surah Al-Fatihah ini adalah surah pembuka. Surah ini diturunkan di kota suci Mekkah, makanya disebut surah Makkiyah. Saking agung dan pentingnya, surah ini punya banyak nama istimewa loh. Ada yang menyebutnya Ummul Quran atau induknya Al-Quran, ada juga yang memanggilnya Ummul Kitab. Dan yang paling luar biasa, surah ini disebut As-Sab'ul Masani. Artinya 7 ayat yang dibaca berulang-ulang. Kenapa berulang-ulang? Karena kita wajib membacanya setiap hari di setiap rokaat sholat kita. Di dalam surah Al-Fatihah yang cantik ini, kalau kalian hitung, pas banget ada 7 ayat. Supaya bacaan kita benar, pas harokat dan makhrajnya, kita bisa belajar dengan mendengarkan rekaman suara dari seorang qori. Qori adalah orang yang sangat pandai dan fasih membaca Al-Quran. Kalian bisa dengerin bacaan mereka yang merdu banget, lalu pelan-pelan menirukannya, supaya bacaan kalian nanti juga bisa sama indahnya. Tapi ingat ya anak-anak, lebih dari sekedar membacanya, kita juga harus meresapi artinya. Surah Al-Fatihah ini punya pesan-pesan yang penting banget buat hidup kita. Di dalamnya, kita berjanji buat cuma menyembah Allah. Kita juga diajarkan buat selalu bersyukur dengan mengucapkan Alhamdulillah. Kita diingatkan kalau Allah itu Maha Pengasih dan Penyayang. Jadi kita pun harus penuh kasih sayang ke semua makhluk ciptaannya. Dan yang paling penting, lewat surah ini kita berdoa minta sama Allah supaya terus ditunjukkan ke jalan yang lurus, jalan yang benar, dan dijaga dari jalan yang sesat. Nah, setelah lewatin semua petualangan seru kita dari awal tadi, mulai dari kenalan sama kitab suci kita, belajar huruf hijaiyah, harokat, sampai menyelami makna surah Al-Fatihah, Ibu Hamidah punya satu pertanyaan nih buat kalian. Coba jawab di dalam hati masing-masing dengan penuh semangat ya. Siapa yang mau jadi sahabat Al-Quran? Kalian harus tahu, rajin baca Al-Quran itu nggak cuma dapat pahala yang banyak banget, tapi juga bikin hati kita tenang, bahagia, dan bikin kita makin dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ibu yakin banget anak-anak soleh dan soleha di kelas ini pasti semuanya pengen jadi sahabat Al-Quran yang hebat. Pokoknya jangan lupa buat terus berlatih ya di rumah, latih terus baca huruf hijaiyahnya, dengerin rekaman murotalnya, dan pastinya bacalah surah Al-Fatihah kalian dengan khusyuk pas lagi sholat. Terima kasih banyak ya sudah belajar bareng dengan penuh kegembiraan hari ini. Sampai jumpa di petualangan belajar kita selanjutnya. Tetap semangat dan selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.